Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa dari Sekolah SMK N5 Batam. Saya dari jurusan 10 TJKT 2. Di sini saya ingin mewawancarai Bapak sebagai pengusaha. Ya, sebelumnya saya ingin berterima kasih atas waktunya. Ya, baiklah, boleh perkenalkan Bapak. Nama saya Gumara Afrifan Martua Sitorus. Jadi posisi saya di sini sebagai Dewan Direksi, Direktur dari perusahaan kita PT Mitra Husindal Sejahtera. Kira-kira kapan Bapak membangun usaha ini? Kalau untuk perusahaan kita sudah berdiri dari pertengahan tahun 90-an. Jadi kalau tahun 2023 ini besok bulan 10 kita berulang tahun yang ke-26. 26 tahun. Ada berapa kira-kira jumlah karyawan di sini? Kalau untuk perusahaan kita kebetulan tidak hanya cover di Batam, jadi kita juga ada di pulau-pulau kecil di sekitaran Kepulauan Riau, ada di Tanjung Balai Karimun ada, Tanjung Batu, Moro, Dabo Singkep, Dailingga sampai ke Anambas juga ada. Jadi kalau di total karyawan kita ada sekitar 90 sampai 100 orang. Bagus ya Pak ya. Bagaimana kondisi keuangan Bapak setelah pandemi dan pasca pandemi? Pasti kan berkurang gitu ya Pak ya? Nah, itu yang kebanyakan orang berpikir ya. Sementara perusahaan kita kan bergerak di bidang jasa telekomunikasi. Jadi pada masa pandemi di mana mayoritas masyarakat dirumahkan, bekerja dari rumah atau bahkan kalian juga sekolah dari rumah, pengajuan pemasangan internet itu cukup tinggi meningkatnya. Jadi di mana perusahaan-perusahaan lain mayoritas turun omsetnya, kita di sana memang sedikit luar biasa naik. Dan kalau setelah pandemi sekarang itu sudah normal lagi, bahkan cukup banyak yang mengajukan pemutusan seperti itu. Apa strategi dan rencana usaha dalam memenangkan persaingan bisnis Bapak? Oke, kalau dibilang persaingan, jujur di Batam memang untuk mitra kerja Telkom, jadi saya jelasin sedikit ya. Untuk pekerjaan kita itu dari Telkom datangnya. Untuk mitra kerja Telkom aja kita ada hampir 20-an mitra yang kerja, 20-an perusahaan. Itu belum lagi kita hitung provider lain. Ini kita berbicara Telkom, kita berbicara IndiHome. Ada produk-produk lain, contohnya First Media, mungkin Linknet, Bisnet, banyak. Dan itu persaingan juga. Jadi kalau misalnya ditanya bagaimana strategi, dari dulu perusahaan ini awal bekerja, saya dan direktur utama punya satu visi utama kita, kerja baik-baik. Jadi kalau kita bekerja baik-baik, itu banyak implementasinya ya. Dimana kalau teknisi memang betul-betul harus kompeten, dia bisa baik ke pelanggan, kita juga sebagai Dewan Direksi bisa mengarahkan dengan baik, perusahaan itu pasti berkembang. Dari mana jalannya, dari mana ininya, itu nanti bagian-bagian kecil. Intinya satu prinsipnya kerja baik-baik. Berapa harga yang jasa yang ditawarkan kepada pelanggan? Kalau untuk harga, jujur karena kita tadi hanya bergerak di bidang jasa ya, alurnya itu dari Telkom, dari pelanggan awalnya ya, dari customer mengajukan pemasangan contohnya. Uang itu masuk ke Telkom, ke pemasukan negara BUMN. Dari Telkom itu yang membayar kita. Jadi kalau misalnya ditanya kita dibayar pelanggan, kita tidak dibayar pelanggan, kita dibayar Telkom. Gitu. Apa yang menjadi kekuatan dalam usaha ini? Di usaha kita jasa telekomunikasi ini ada dua hal yang memang perlu selalu diperhatikan. Yang pertama itu terkait alat kerja. Jadi di mana aset alat kerja tadi setiap tahun itu pasti ada pembaruan. Alatnya harus diubah, harus diganti, belum lagi ada yang harus direparasi. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu masalah SDM, sumber daya manusia. Gimana kita bisa memanage, bisa mengatur admin kita yang ada di kantor, helpdesk yang ada di kantor, bahkan teknis-teknis yang di lapangan. Gimana cara kita ngambil hati mereka supaya mereka tetap niat bekerja, supaya ada rasa memiliki. Itu yang sekarang perusahaan-perusahaan, kalau saya sebagai Dewan Direksi nih, saya direkturnya, pasti saya punya dong rasa memiliki karena perusahaan punya saya. Tapi kalau ditanya sama
teknisi yang lain, mereka punya tidak, atau hanya sekedar bekerja dapat gaji, itu tidak salah juga memang. Cuma kalau mereka punya rasa memiliki tadi, performansi mereka, kinerja mereka, hasil yang mereka dapatkan juga pasti bisa lebih dari yang biasanya. Apa saja kendala penjualan yang Bapak hadapi? Kalau untuk kendala penjualan, jadi konsepnya seperti yang saya bilang tadi, kita menjual jasa, kita tidak menjual barang. Jadi untuk penjualan, yang jualan Telkom, kita nggak jualan. Jadi Telkom cuma ngasih perintah ke kita, itu ada permintaan pemasangan internet, pasangkan di sana. Setelah kita pasang, barulah kita dapat uang dari Telkom. Namun ada beberapa case kadang di mana teknisi juga dalam tanda petik berjualan. Maksudnya bonus, saya bilang ya, bonusnya teknisi tadi itu tergantung dari jumlah pemasangan mereka. Apabila jumlah pemasangan mereka banyak, lebih banyak daripada target yang ditargetkan, itu mereka dapat bonus. Jadi terkadang daripada mereka duduk ngopi di warung menunggu perintah dari Telkom, lebih baik mereka keliling ke satu perumahan, contohnya Puskokar, mereka keliling, ibu di rumah udah pasangin internet belum? Kalau belum, ini saya dari IndiHome menawarin ini, begitu. Jadi dari perusahaan kita tidak berjualan, tapi kadang ada 1-2 teknisi untuk mendapatkan hasil yang lebih, mereka dalam tanda petik lagi berjualan tadi. Dan perlu dipahami, balik ke awal tadi saya bilang kita tidak berjualan barang, kita jualan jasa. Jadi teknisi juga dibayarkan sesuai dengan jasa pemasangan. Jadi tidak ada sedikit pun uang dari pelanggan yang masuk ke teknisi. Pelanggan langsung bayar ke Telkom. Mereka langsung bayar biaya pemasangan ke Telkom, mereka langsung bayar biaya per bulannya ke Telkom, tapi Telkom langsung membayar kita nantinya. Gitu. Sebelumnya makasih banyak waktunya Bapak ya. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Maaf kalau misalnya ada privasi gitu saya tanya nggak enak ya. Ya sekian dari wawancara dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.